Baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi pada sesi yang kedua ini. Masih kita berbincang tentang buku Bohong di Dunia karya Buya Hamka. Buya Hamka di halaman 26 ya, di halaman 26 beliau menyinggung juga tentang akibat atau bahayanya orang yang berbohong itu. Seseorang yang berbohong satu kali, maka dia akan menutupi kebohongannya lagi, menutupi lagi kebohongannya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Maka dia akan terus menerus dalam hidupnya untuk berbohong. Maka bohong ini adalah, kata para ulama, adalah induknya segala dosa ya. Bohong ini bisa mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Karena itu ketika salah seorang sahabat ya, salah seorang ini ya, pemuda ya, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ingin meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, apa yang harus saya lakukan, kata orang ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan agar ia berbicara jujur dalam setiap kesempatan. Maka dia mengikuti saran Rasulullah SAW ini. Suatu ketika dia hendak pergi ke tempat dia biasa minum minuman keras, ketika dia hendak pergi ke tempat dia biasa berzina, dia teringat pada pesan Rasulullah SAW, dan kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah meninggalkan tempat itu. Karena dia tahu ketika dia melakukan itu semua, kemudian nanti ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, dari mana saja kamu? Apa saja yang telah kamu lakukan? Maka dia tidak bisa mengatakan kebohongan, dia harus jujur karena dia komitmen untuk selalu berkata jujur, dan dia akan malu sekali ketika dia harus menjawab bahwa dia sudah pergi ke tempat prostitusi, bahwa dia sudah minum minuman keras. Dia akan malu sekali sama Rasulullah SAW. Karena itu dia pun meninggalkan semuanya itu, mengatakan kepada Rasul, karena kejujuran inilah kemudian akhirnya dia bisa meninggalkan semua perbuatan maksiatnya. Teman-teman sekalian, Buya Hamka juga menyinggung tentang bagaimana sih hukum bohong dalam fiksi itu ya. Seorang penulis cerpen atau novel, bagaimana sih hukumnya gitu ya. Buya sangat bijak sekali menyikapinya, bahwa kebohongan yang sudah diketahui oleh orang umum bahwa itu adalah sebuah kebohongan, maka itu bukan bohong yang mendapatkan dosa, bukan ya. Yang dimaksud dengan bohong adalah kita mengelabui, jadi seolah-olah itu sebuah kebenaran dan orang menganggapnya itu benar, padahal sejatinya itu adalah kebohongan. Itu yang tidak boleh. Kalau kita menulis cerpen, kita menulis novel, semua orang yang membaca sudah tahu bahwa itu adalah memang bukan kisah nyata, itu adalah fiktif ya. Sama seperti orang menonton film, itu fiksi ya. Meskipun orang terhanyut gitu ya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh itu, dan seolah-olah itu tampak sebagai nyata, tapi orang tahu dan sadar bahwa itu memang bukan kenyataan. Nah, menurut Buya Hamka, maka hal-hal yang seperti itu bukanlah kebohongan yang harus ditinggalkan atau kebohongan yang berbuah dosa, tetapi justru ahli bohong-bohong yang seperti ini, kata Buya Hamka, dalam filsafat roman atau filsafat novel, maka ini adalah filsafat bohong yang paling tinggi, kata Buya Hamka. Jadi dengan itulah kemudian kita bisa menyampaikan hikmah kepada banyak orang. Jadi beda ya. Jadi kebohongan dalam fiksi itu, kebohongan dalam cerpen atau novel itu bukan sebuah kebohongan yang dosa ya. Karena orang sudah tahu bahwa itu memang bohong. Baik, kemudian kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Buya Hamka mengatakan bahwa basa-basi yang mungkin menjadi tradisi kita selama ini, yang itu kadang ada bohongnya, itu sebaiknya ditinggalkan, kata Buya Hamka. Misalkan contoh basa-basi, ayo makan, kita ngajak makan, tapi sebenarnya niatnya bukan untuk
mengajak makan beneran ya. Nasinya sudah pas, nasinya sudah nggak ada untuk disediakan kepada orang lain, tapi kita mengajak mereka makan hanya untuk sekadar basa-basi. Nah itu menurut Bu Yamka sebaiknya ditinggalkan, karena itu termasuk bohong ya, itu termasuk bohong. Nah, oleh karena itu kalau memang kita tidak memiliki ini, sebaiknya ya bagaimana caranya supaya kita bisa makan, tetapi kalau kita ya sebagai tamu misalkan tidak berkunjung ke tuan rumah ketika memang waktunya jam makan, untuk menghindari barangkali tuan rumahnya tidak punya makanan ya untuk menjamu kita, tapi mereka juga sungkan ketika kemudian ada kita dan diajak makan. Nah itu juga perlu termasuk adab-adab ya dalam bertamu kita. Termasuk juga kalau kita punya makanan dan memang itu niatnya memang kita ada untuk dibagikan, ya kita bagikan. Tetapi kalau tidak ada, jangan kemudian kita berbohong dan berbasa-basi, berpura-pura seolah-olah kita menawarkan makanan itu, padahal sejatinya kita tidak ada niat untuk benar-benar memberikan. Nah, ini bohong ya. Kemudian kita lanjut pembahasan berikutnya. Ya, bila orang-orang munafik ya, disinggung tentang orang-orang munafik oleh Buya Hamka. Di dalam Al-Quran ditegaskan siapa orang munafik itu, yaitu ketika dia bersembahyang, dia sholat dengan malas dan dia mengerjakan suatu pekerjaan hanya karena ingin dihargai atau dipuji oleh orang lain, dan tidak mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Bila mereka beriman, dia mengaku sebagai orang beriman. Nah ini orang munafik, antara yang ada di hati dan apa yang disampaikan itu tidak sama. Bukankah orang-orang seperti ini yang sanggup menjual cita-cita dan kesucian pendirian dengan harga murah? Padahal apakah yang lebih mahal daripada cita-cita? Apakah lagi harga manusia kalau bukan pendiriannya? Jadi nggak punya pendirian, nggak punya sikap. Dia mudah terombang-ambing dan memang hatinya kacau gitu ya. Antara hati, perbuatan dan apa yang disampaikan tidak sama. Nabi menamakan orang ini sebagai Zul Wajhaini, orang yang memiliki dua muka, bermuka dua kalau bahasa kita ya, bermuka dua. Jadi ketika berhadapan dengan si A dia mengatakan begini, ketika berhadapan dengan si B dia mengatakan begini, tidak punya pendirian, tidak punya sikap, dan dia ingin hanya mendapatkan pujian saja, dengan mengatakan begitu. Kemudian berikutnya cukup banyak ya. Nah, dalam pandangan Imam Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddin juga dibahas tentang bohong-bohong seperti apa sih bohong yang halal itu ya. Ada bohong yang diperbolehkan. Jadi beberapa bohong yang diperbolehkan itu misalkan pertama tadi ya, seperti cerita-cerita novel dan fiksi dan seterusnya yang memang sudah jelas gitu ya. Kemudian satu contoh, ada orang yang menanyakan tentang si fulan misalkan, dan dia memiliki tujuan yang buruk, yaitu ingin membunuh misalkan. Maka kita boleh berbohong. Kita boleh bohong kepada si fulan itu, si A yang mau membunuh itu. Misalkan si fulan itu lari ke arah timur, maka kita mengatakan dia ke arah barat gitu, supaya tidak ketahuan gitu ya, karena ingin menyelamatkan. Nah ini boleh. Jadi termasuk berbohong dalam ketika terjadi peperangan, tetapi ini pun tidak boleh melampaui batas. Ya, seperti itu. Atau kita bukan bohong sebenarnya, tapi menyamarkan ya, menyamarkan kata-kata ya, menyamarkan kata-kata. Bukan sebuah kebohongan, tapi menyamarkan kata-kata. Misalkan contoh seperti ketika Abu Bakar ya bersama Rasulullah ingin berangkat ke Madinah, hijrah gitu ya. Kemudian ditanya oleh orang-orang, siapa itu gitu ya. Siapa itu, ditanya oleh orang-orang, maka
Abu Bakar menjawab, dia adalah penunjuk jalanku. Ya, Abu Bakar tidak berbohong, karena benar bahwa Rasulullah itu adalah penunjuk jalan. Maksudnya penunjuk jalan dalam kepada agama Islam, ya, kepada dinul Islam. Maksudnya seperti itu, penunjuk jalan kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maksud Abu Bakar seperti itu, bukan penunjuk jalan seperti yang dipahami oleh orang-orang. Tetapi adapun orang-orang memahaminya itu sebagai penunjuk jalan, dia sebagai guide, ya katakanlah seperti itu, maka itu bukan berbohong, ya. Hanya saja bagaimana kecerdasan dalam mengolah atau memilih kata-kata seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami bersama teman-teman sekalian, bahwa pembahasan ini, ya, pembahasan tentang bohong ini, ya, bohong di dunia ini oleh Buya Hamka dalam bukunya ini, ya, patut kita telaah, kita simak, ya, karena benar sekali bahwa banyak sekali kerusakan dan perbuatan di dunia ini rusak karena kebohongan, karena dusta, ya. Oleh karena itu kita hindari dusta itu, berbuat bohong itu, berkata bohong sebisa kita, agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, bukan orang yang di dalam hatinya ingkar tetapi kemudian mengatakan beriman, seperti itu. Kita tidak ingin seperti itu. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jalan bagi kita untuk bisa terus untuk istiqomah dalam kejujuran, ya. Bisa dicari nanti bukunya, ada yang sudah edisi terbitan terbaru, ya, Bohong di Dunia, judulnya Bohong di Dunia, karya Buya Hamka. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan sampai ketemu di edisi bincang buku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.